selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Oke, shalom anak-anakku sekalian. Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita mulai bertemu di dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Saya lihat wajah anak-anakku sekalian ceria, senyum. Sehat semua? Ya. Baik. Setelah kita sekian minggu tidak bertemu dan hari ini kita boleh bertemu dalam sukacita, kita akan memulai pelajaran kita dengan tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Sebelum kita masuk dalam materi pelajaran, saya mohon siswa Ricky untuk memimpin di dalam doa. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih pada Anda Ricky yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak absen dulu. Almes ada? Hadir, Pak. Almes? Ada, Pak. Ibrahim? Hadir. Immanuel? Pak. Rifano? Petris? Pak. Nikolaus? Hadir, Pak. Refaim? Rifki? Hadir, Pak. Yotam? Hadir. Satu yang tidak hadir, Nikolaus wakil karena sakit. Ya, informasinya demikian yang Bapak terima. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melihat pelajaran kita pada pagi hari ini tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke, coba perhatikan depan. Kompetensi dasar pelajaran adalah mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Indikator pencapaian adalah menyebutkan ciri-ciri bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Kedua, mampu mengembangkan sebagai pribadi dewasa. Tiga, mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Indikator menyebutkan ciri-ciri bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, mampu mengembangkan sebagai pribadi dewasa. Tiga, mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Lalu kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan arti pribadi dewasa dan bertumbuh menjadi pribadi dewasa dan semakin berhikmat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dan semakin berhikmat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang keempat, peserta didik dapat menata diri dalam sikap yang menunjukkan kedewasaan yang bertumbuh dewasa dan berhikmat. Lalu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Definisi bertumbuh dan semakin berhikmat, ciri-ciri bertumbuh dewasa dan berhikmat. Yang keempat adalah berbagi pengalaman nanti pribadi dan anak sekalian atau tokoh-tokoh Alkitab, kematangan pribadi dan emosi, belajar dari otoritas dan pribadi dewasa dan bertanggung jawab. Lalu model pembelajaran kita anak sekalian adalah pendekatan model saintifik, model pembelajaran adalah peering learning, dan model pembelajaran adalah diskusi tanya jawab. Artinya anak sekalian nanti bisa bertanya atau kita buat nanti diskusi-diskusi kecil dalam pembelajaran ini. Masuk ke materi kita anak sekalian. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Coba dibacakan dulu
oleh Ricky. Baca Ricky 1 Korintus 13 ayat 11 sebagai ayat pendukung dari materi kita pada pagi hari ini. Tumbuh dan makin berhikmat. Ketika kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Karena setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan Samuel membesar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya dulu. Oke, itu ayat nats yang mendukung tentang pertumbuhan menjadi dewasa dan berhikmat. 1 Korintus 3 ayat 11 dan 1 Samuel 3 ayat 19. Sil David, seorang pelatih bisbol berkebangsaan Amerika Serikat, pernah mengatakan, bertambahnya umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Tahu anakku artinya? Bahwa usia kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun pasti bertambah. Tidak ada yang berkurang, pasti bertambah. Tetapi dewasa itu adalah pilihan. Apakah arti kata pilihan ini? Artinya adalah bahwa tidak menjadi jaminan umur itu tua, sifatnya dewasa. Tetapi kalau kita disebut orang yang dewasa adalah orang yang benar-benar lahir dari dalam hati kita tentang menentukan satu pilihan, yaitu tentang dewasa. Itu menurut Charles David, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, bahwa dewasa itu adalah pilihan. Kita lihat ini, bertumbuh menjadi dewasa. Apa definisi dewasa menurutmu? Oke. Pola pikir berubah, tahu membedakan apa yang baik dan coba kamu nak kuat suaranya. Dewasa adalah sebuah masa pertumbuhan. Ya. Oke, bagus. Bertumbuh fisiknya, cara berpikirnya juga semakin matang. Bagus. Itulah arti dewasa menurutmu. Coba kita lihat arti dewasa dari Kamus Bahasa Indonesia. Kata dewasa adalah sampai umur, ya.